Pagi Adnan. Pagi. Hari ini kita mau ujian modul 4 untuk mata pelajaran matematika. Kita mulai ya. Hari ini cuma satu mata pelajaran matematika aja. Oke, kita mulai. Siap? Oke, good. Oke, kita mulai ya. Matematika ada 2 bagian soal, bagian A dan bagian B. Bagian A ada 15 soal, bagian B ada 5 soal. Kita mulai bagian A nomor 1. Soalnya ya, dengarkan. Kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata adalah pengertian dari A. Garis lurus, B. Garis berhimpit, C. Garis bersilang, D. Garis saling tegak lurus. Kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata adalah pengertian dari A. Garis lurus, B. Garis berhimpit, C. Garis bersilangan, D. Garis saling tegak lurus. Yang mana jawabannya? Itu, oke. Soal nomor 2. Suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang adalah pengertian dari A. Garis sejajar, B. Garis berpotongan, C. Garis bersilangan, D. Garis saling tegak lurus. Suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang adalah pengertian dari A. Garis sejajar, B. Garis berpotongan, C. Garis bersilangan, D. Garis saling tegak lurus. Yang mana jawabannya? Itu A nomor 3. Perhatikan gambar berikut aja. Ini gambarnya tadi sudah dilihat sama Lintang Adnan. Pasangan garis yang saling sejajar dan pasangan garis yang saling bersilangan adalah A. Garis A dan garis B itu sejajar. Kemudian yang bersilangannya adalah garis B dan garis D. Yang B, garis A dan garis B adalah yang sejajar, garis B dan garis D yang saling bersilangan. Yang C, garis C dan D adalah yang sejajar, kemudian garis B dan D adalah yang bersilangan. Sedangkan yang D, garis C dan D adalah yang sejajar, sedangkan yang bersilangan tidak ada. Nah, sekarang Uma bacakan ulang. Dari gambar tadi, ada garis A, B, X, ada C, ada garis C, ada titik C, ada titik D, ada garis NK dan ML. Itu pasangan garis yang saling sejajar dan pasangan garis yang saling bersilangan adalah A. Garis A dan B sejajar, garis B dan D adalah yang saling bersilangan. Yang B, garis A dan B yang sejajar, garis B dan D bersilangan. Yang C, garis C dan D sejajar, garis B dan D bersilangan. Yang D, garis C dan D sejajar, sedangkan yang saling bersilangan tidak ada. Yang mana jawabannya menurut kamu? Yang mana jawabanmu? Mau ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3. Itu. Udah. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Tadi Lintang Adnan sudah lihat. Pertanyaannya. Pasangan garis yang saling berpotongan adalah A. AB dan CD, B. EF dan GH, C. EF dan GF, D. GH dan FE. Pasangan garis yang saling berpotongan adalah A. AB dan CD, B. EF dan GH, C. EF dan GF, D. GH dan FE. Yang mana yang saling berpotongan? Yang mana? Ganti lagi. Yang mana yang pasti? Yang mana yang pasti jawabanmu? 1, 2, 3. Itu. Oke. Nomor 5. Nilai X pada gambar berikut. Oke, ini gambarnya X-nya. Oke.
yang diketahui itu K ke O itu X senti, kemudian O ke M 7 cm, K ke N 10 cm, M ke L 5 cm. Nah, sekarang pertanyaannya yang K ke O, X itu ya, X-nya berapa? Dan sudah ini ya tadi, sudah lihat dan sudah mengetahui apa yang diketahui. Sekarang nilai X-nya berapa? Tadi Atan sudah ini toh. Apakah A 10 cm, B 12 cm, C 14 cm, D 22 cm? Apakah A nilai X-nya 10, B 12, C 14, D 22? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Yang mana itu di tengah-tengah? Yo, berapa? Jawabanmu yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Tidak di tengah-tengah, harus ditunjuk hurufnya. Itu jawabanmu. Nomor 6. Panjang DE pada gambar berikut. Ini gambarnya. Oke. Ada yang diketahui DH 12 cm, HF 4 cm, DG tidak diketahui, GE 3 cm. Nah, berarti DE itu berapa? Apakah A 7, B 9, C 12, D 19? DE berapa? Apakah A 7, B 9, C 12, D 19? Tuh. Soal nomor 7. Nilai Y pada gambar berikut. Ini gambarnya. Oke. Yang ada yang diketahui DH 4 cm, HF 2Y, FG 6 cm, GE 2 cm. Nah, nilai Y-nya pada yang HF itu berapa? Apakah A 6, B 8, C 10, D 14? Apakah A 6, B 8, C 10, D 14? Yang mana jawabannya? Itu. Nomor 8. Besar sudut pada sebuah garis lurus. Garis lurus itu yang cuma seret gitu. Itu berapa? A 45, B 90, C 120, D 180. Besar sudut pada sebuah garis lurus adalah A 45, B 90, C 120, D 180. Ayo, berapa jawabannya? Yang mana besar sudut pada garis lurus? Udah dijelaskan berkali-kali kalau ini. Yang mana jawabannya? 1, 2, 3. Itu. Udah. Soal nomor 9. Pelurus dari gambar berikut. Ini ada gambar garis lurus, kemudian ada dua sudut. Sudutnya yang satu 167, yang satu tidak diketahui. Nah, itu yang ditanyakan ya. Berapa pelurusnya dari gambar tersebut? A 12, B 13, C 14, D 15. Pelurus dari gambar tadi yang sudutnya 167 derajat, berarti pelurusnya berapa? A 12, B 13, C 14, D 15. Yang mana pelurusnya berapa berarti? Apakah yang A 12, B 13, C 14, D 15? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Yang mana? Itu tidak di tengah-tengah kayak gitu. Yang mana jawabanmu yang pasti? Jawabannya tidak di tengah-tengah juga. Yang A 12, B 13, C 14, D 15. Yang mana jawabanmu? Yang mana? Yang itu. Soal nomor 10. Nilai X pada gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Tangannya dulu. Yang diketahui ada sudutnya 65 sama 2X plus 15. Yang dicari nilai X-nya. Nah, apakah A 50, B 60, C 75, D 115? Nilai X-nya berapa? A 50, B 60, C 75, D 115. Yang mana nilai X-nya? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Jawabanmu yang mana? Apakah A, B, C, atau D? A 50, B 60, C 75, D 115. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? 1, 2, 3. Ganti lagi enggak?
Sudah? Soal nomor 11, pelurus dari X adalah ini. Nomor 11 ada X plus 30 derajat, satu sudut. Kemudian ada sudut 2X derajat. Nah, berapa pelurus dari X-nya? Apakah A 45, B 50, C 130, D 150? Pelurus dari X-nya apakah A 45, B 50, C 130, D 150? Yang mana itu? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana yang pasti? Gitu. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah A 45, B 60, C 90, D 180. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah A 45, B 60, C 90, D 180. Yang mana jawabannya? Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku. Yang mana jawabanmu? Itu nomor 13. Ini ada sudut XOZ dan ZOY. Nah, yang ditanyakan adalah YOZ. Penyiku dari sudut YOZ adalah, jadi tadi kan yang diketahui sudut YOZ 26, berarti penyikunya kan yang ZOX itu berapa? Apakah A 34, B 44, C 54, D 64? Apakah A 34, B 44, C 54, D 64? Yang mana jawabannya? Penyikunya yang mana? Penyiku dari sudut yang 26 derajat tadi yang mana berarti? Nggak tunjuk-tunjuk terus. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Yang itu. Nomor 14, nilai X pada gambar berikut. Oke, ini gambarnya sudut ZOX 60 derajat, kemudian sudut YOZ itu X plus 5. Nah, nilai X-nya yang ditanyakan. Apakah A 25, B 30, C 35, D 40? Apakah A 25, B 30, C 35, D 40? Itu. Nomor 15, penyiku dari X. Nah, ini ya gambarnya. Ada ZOX 3X derajat, YOZ sudutnya X plus 30. Penyiku dari X adalah, lihat kan, sudah lihat gambarnya ya. Berarti penyiku dari X-nya berapa? Apakah A 15, B 30, C 60, D 75? Apakah A 15, B 30, C 60, D 75? Yang mana itu? Jawabannya ditunjuk ke hurufnya dong. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Udah nggak ganti? Sekarang kita lanjut ke soal matematika bagian B nomor 1. Ini ada 3 gambar. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Ini sudutnya berbeda nih. Gambar A sudutnya begini, gambar B sudutnya begini, gambar C sudutnya begini. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis sudut pada gambar berikut. Nih, sudut A ini namanya sudut apa? Sudut B namanya apa? Sudut C namanya apa? Nah, apakah sudut A namanya sudut siku-siku, sudut B namanya sudut lancip, sudut C namanya sudut tumpul. Itu yang pilihan A. Yang B, sudut A sudut siku-siku, sudut B sudut tumpul, sudut C sudut lancip. Itu yang B. Jadi yang A ini gambarnya ada sudut A untuk gambar A, sudut siku-siku, gambar B, sudut lancip, gambar D, sudut tumpul. Kemudian yang B, pilihan yang B, sudut A, sudut siku-siku, sudut B, sudut tumpul, sudut C, sudut lancip. Yang mana menurutmu yang tepat jawabannya? Apakah A atau B? Untuk menjelaskan yang gambar di atas itu yang mana? Udah? Soal nomor 2, tentukan pelurus dari YOZ jika diketahui nilai X sama dengan 12. Ini kan ada sudut ZOX dan YOZ. Sudut ZOX itu 2X plus 6 derajat, sedangkan sudut YOZ adalah 5X plus 90. Nah, nilai X-nya sama dengan 12. Berarti pelurusnya dari YOZ itu berapa? Apakah yang A? Ini ya.
5X plus 90 sama dengan titik-titik. 5 kali 12 plus 90 sama dengan 60 plus berapa nih tulisannya? 60 plus 90 sama dengan 150. Jawabannya adalah 150. Atau yang ini, yang B, 2X plus 6 sama dengan, tidak tahu, 2 kali 12 plus 6 sama dengan 24 plus 6 sama dengan 30. Jawabannya adalah 30 derajat. Nah, yang tepat yang mana? Apakah pelurusnya dari YOZ itu 150 atau 30? Yang mana yang betul? Jawabannya apakah yang A atau yang B menurut kamu? Itu. Udah. Soal nomor 3. Ini ada gambar. Ada F ke H 12 cm, H ke D 2Y. Kemudian ada F ke G 6 cm. Kemudian dari G ke E 2 cm. Pertanyaannya nilai Y. Jadi ini ada 2Y, ini nilainya berapa Y-nya? Apakah yang A 2 per 6 sama dengan 2Y per 12? Nih, 2 per 6 sama dengan 2Y per 12. Berarti, apa tulisannya? 1 per 3 sama dengan 2Y per 12. 2Y sama dengan 12 dibagi 3. 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 bagi 2. Sama dengan 2. Jadi jawabannya Y adalah 2 kalau yang A. Kemudian kalau yang B, 2 per 6 sama dengan 2Y per 12. 4Y sama dengan 72. Y sama dengan 72 bagi 4. Y sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah 18. Nah, kalau yang A jawabannya 2. Kalau yang B jawabannya 18. Menurut kamu yang mana jawabannya? Yang itu. Oke, pertanyaan nomor 4. Pelurus dari A adalah, ini ada gambar garis lurus, kemudian ada tarikan potongan sini. Sudut yang satu 140, sudut yang satu 2A plus 22 derajat. Nah, pelurus dari A. Apakah yang pilihan A ini 2A plus 22 sama dengan 2A plus 22 plus 180 sama dengan 180. 2A plus 162 sama dengan 140 ini. 2A plus 22 plus 140 sama dengan 180. 2A plus 162 sama dengan 180. 2A sama dengan 180 kurang 162. 2A sama dengan 18. A sama dengan 9. Pelurus dari A 180 kurang 9 sama dengan 171 derajat. Yang A jawabannya 171 derajat. Yang B 2A plus 22 plus 140 sama dengan 180. 2A plus 162 sama dengan 180. 2A sama dengan 180 kurang 162. 2A sama dengan 18. A sama dengan 18 bagi 2 sama dengan 9. Pelurus dari A 180 kurang 18 sama dengan 162. Nah, kalau yang B ini jawabannya 162. Yang A 171, yang B 162. Yang mana yang menurutmu yang tepat? Yang A kah atau yang B? Yang itu. Nah, itu tunggu. Soal nomor 5 atau soal terakhir untuk bagian B dan soal terakhir untuk ujian modul matematika. Tentukan penyiku dari sudut AOT. AOT, penyikunya berapa? Jika di Y sama dengan 30. Nah, jadi nilai 2Y-nya sama dengan 30, berarti Y-nya berapa? Ini kan yang sudut AOT, Y plus 20. Alhamdulillah. Sudut AOS, 3Y plus 10. Nah, penyikunya berapa nih? Yang A pilihannya, 2Y sama dengan 30. Y berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sudut AOT, berarti sudut AOT ini Y plus 20 berarti 15 plus 20 35. Jadi sudut ini 35 berarti penyikunya 90 kurang 35 sama dengan 55. Ini jawaban yang A. Kemudian yang jawaban B, Y plus 20, nih Y plus 20 plus 3Y plus 10 plus 3Y plus 10 sama dengan 90 dia bilang. 4Y, Y tambah 3 kan 4Y plus 30 sama dengan 90. 4Y sama dengan 90 plus 30. Plus 34Y sama dengan 120. Y-nya 120 bagi 4 sama dengan 30. Berarti penyiku AOT menurut jawaban yang B adalah Y plus 30 plus 20. Jadi 30 plus 20 sama dengan 50. Menurut yang B itu nilainya 50.
Menurut yang A nilainya 55. Berarti yang mana? Apakah A 55, B 50? Yang mana menurut kamu jawabannya yang tepat yang mana? Yang itu. Oke, makasih.